Ini adalah kisah tentang seorang anak laki-laki yang kehidupannya sangat kacau di awal. Segala sesuatu yang terjadi padanya sungguh tak terduga, tetapi meskipun begitu, ia tidak menyerah. Sebenarnya, orang yang membesarkannya ingin menjadikannya seorang ninja. Sekarang anak itu, Gabimaru, memang menjadi ninja, tetapi ia bukan ninja biasa. Tubuhnya benar-benar abadi, ia tidak bisa terluka, dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Kita akan mengetahui kisah lengkapnya secara perlahan, jadi tonton videonya sampai akhir. Sekarang mari kita mulai kisah ini dari awal. Di masa kecil Gabimaru, pemimpin klan tempat ia berasal membunuh kedua orang tuanya tepat di depan matanya. Namun, saat itu Gabimaru masih sangat kecil. Setelah itu, pemimpin klan tersebut memberikan pelatihan yang sangat keras kepadanya. Setelah menjalani pelatihan itu, Gabimaru menjadi sangat kuat. Pemimpin klan itu hanya menginginkan Gabimaru menjadi ninja yang bisa membunuh siapapun sesuai perintahnya. Waktu terus berlalu dengan cepat, dan Gabimaru tumbuh menjadi ninja yang sangat kuat. Pemimpin klan itu sangat senang dengan Gabimaru, bahkan ia menikahkan putrinya dengan Gabimaru. Sebenarnya, ia melakukan itu untuk mengendalikan Gabimaru. Putrinya adalah gadis yang sangat baik dan lembut, itulah sebabnya Gabimaru awalnya tidak menyukainya. Namun, seiring waktu, Gabimaru mulai menyukai istrinya. Di sisi lain, Gabimaru mulai membenci pekerjaannya sebagai ninja dan tidak ingin membunuh orang lagi. Karena itu, ia memutuskan untuk berhenti. Namun, pemimpin klan tidak menyetujui keputusannya. Pemimpin klan bahkan menyakiti putrinya agar Gabimaru patuh. Hal itu berhasil, dan Gabimaru akhirnya menuruti perintah pemimpin klan. Namun, Gabimaru tetap mengatakan bahwa ia tidak bisa terus melakukan pekerjaan itu. Sang pemimpin berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, lakukan satu misi terakhir, setelah itu kami akan membebaskanmu." Gabimaru setuju, tetapi ternyata misi terakhir itu adalah jebakan. Pemimpin klan sendiri yang menjebak Gabimaru, yang kemudian ditangkap atas tuduhan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman mati. Di depan para pemimpin desa, eksekusi dilakukan. Namun, mereka semua terkejut karena meskipun Algojo berusaha membunuh Gabimaru berkali-kali, tubuhnya tidak terluka sama sekali. Pedang Algojo itu bahkan patah setelah banyak upaya. Gabimaru pun bingung, mengapa ini terjadi padaku? Lebih baik aku mati saja sekarang karena aku telah melakukan banyak hal buruk, pikirnya. Ia menyesal telah membunuh banyak orang yang sebenarnya tidak bersalah. Pemimpin desa kemudian memutuskan untuk mengurung Gabimaru di penjara bawah tanah dengan rantai yang kuat. Beberapa saat kemudian, seorang wanita datang dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Gabimaru. Kepada wanita itu, Gabimaru berkata bahwa ia ingin mati, tetapi entah mengapa ia masih hidup. Wanita itu menjelaskan bahwa semua ini adalah hasil dari pelatihan yang telah ia jalani. Kulit Gabimaru sekarang lebih kuat dari pedang manapun. Dia bertanya kepada Gabimaru jenis serangan apa yang dia gunakan, dan Gabimaru menjawab bahwa dia tidak menggunakan serangan normal. Maksudnya adalah dia tidak menggunakan teknik seperti ninja lainnya yang diajarkan, karena pelatihannya berbeda. Gadis itu bertanya apakah dia bisa menggunakan teknik ninja, dan Gabimaru menjawab dengan tegas, "Ya." Gadis itu kemudian mengatakan ingin melihat teknik tersebut, tetapi Gabimaru menolak permintaan itu dengan tegas. Keesokan harinya, pemimpin itu memutuskan untuk membakar Gabimaru dengan api. Dia mengikat Gabimaru dan menyalakan api di sekelilingnya. Meskipun api menyala di seluruh tubuhnya, mata Gabimaru masih terbuka lebar dan menatap pemimpin itu, yang membuat pemimpin merasa ketakutan. Namun, dia tidak mengerti mengapa Gabimaru tidak terluka sama sekali. Karena frustrasi, dia semakin memperketat rantai ikatan Gabimaru dan memikirkan ide lain. Saat Gabimaru terikat di sana, gadis itu datang dan duduk di dekatnya. Gabimaru mengatakan bahwa dia hanya ingin mati, tetapi gadis itu berkata bahwa dia tidak peduli dengan itu. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan informasi dari Gabimaru. Dia mulai bertanya tentang kehidupan Gabimaru, tetapi Gabimaru mengatakan hidupnya tidak menarik dan tidak akan menyenangkan untuk diketahui. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak melakukan ini untuk bersenang-senang. Dia hanya ingin informasi. Akhirnya, Gabimaru setuju untuk bercerita. Dia mengatakan bahwa dia belum pernah melihat orang tuanya. Kepala klan di desa tempat tinggalnya membunuh orang tuanya, kemudian membesarkannya. Gabimaru menceritakan bahwa dia pernah mencoba melarikan diri dari desa, tetapi gagal karena teman-temannya sendiri menangkapnya. Gadis itu bertanya, "Kenapa kau ingin melarikan diri dari desa itu?" Namun, jawaban Gabimaru tidak diungkapkan kepada kita. Keesokan harinya, pemimpin klan itu menemukan ide baru. Dia memanggil dua banteng besar, mengikat kaki Gabimaru ke banteng tersebut, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri. Banteng-banteng itu diperintahkan untuk berlari ke arah berlawanan. Namun, kaki Gabimaru tetap tidak terluka. Semua orang sangat terkejut melihat ini. Di saat itu, gadis itu muncul lagi dan berbicara dengan Gabimaru. Dia mengatakan bahwa ini adalah hal yang aneh. Gabimaru berpikir gadis itu mungkin berbicara tentang tubuhnya yang abadi, tetapi gadis itu mengatakan bahwa yang dia maksud adalah sesuatu yang berbeda. Gadis itu berkata, "Kau sendiri mengatakan bahwa kau ingin mati, tetapi sekarang kau malah melindungi dirimu sendiri. Jika kau benar-benar ingin mati, kau tidak akan mencoba melarikan diri dari klanmu." Gabimaru merasa bingung mendengar ini. Ekspresinya berubah drastis. Dia kemudian bertanya, "Apakah kau benar-benar ingin tahu tentang diriku secara mendetail?" Setelah itu, Gabimaru mulai menceritakan kisah sebenarnya. Kepala desa yang membunuh orang tuanya telah menikahkannya dengan putri mereka.
Ketika Gabimaru bertemu putri itu, dia merasa ada yang berbeda. Tanpa dia sadari, perasaannya mulai berubah dan dia menjadi semakin lemah. Gabimaru mulai peduli padanya, dan meskipun awalnya dia ingin meninggalkannya, kepala desa malah mengirimnya ke misi terakhir. Disinilah cerita berakhir untuk saat ini. Namun, dia ditangkap atas tuduhan palsu, dan dia berkata, "Selanjutnya, semuanya ada di depan kalian. Saat ini, aku di sini, terikat oleh tuduhan-tuduhan tersebut." Kemudian, dia menulis ini semua dan pergi dari sana. Malam tiba, dan kita melihat seorang wanita berbicara dengan seorang pria. Wanita itu memberitahu bahwa jika lebih banyak orang menyerang Gabimaru, mungkin dia bisa dikalahkan. Namun, pria itu menjawab bahwa mereka telah mencoba segala cara. Mereka mengumpulkan 20 orang yang sangat kuat dan mengurung mereka semua di satu ruangan bersama Gabimaru. Meskipun begitu, pada akhirnya, Gabimaru tetap mengalahkan mereka semua. Mendengar ini, wanita itu sangat terkejut dan berkata bahwa dia sendiri yang akan melakukannya keesokan harinya. Di sisi lain, kita melihat Gabimaru merenung, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mati, meskipun dia juga menginginkannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak bereaksi apapun dan membiarkan dirinya terluka. Keesokan harinya, dia dimasukkan ke dalam minyak panas, tetapi bahkan itu tidak memengaruhinya. Melihat hal ini, dia sendiri terkejut, bertanya-tanya seperti apa dirinya sekarang. Kemudian, dia dibawa ke sebuah ruangan di mana ada wanita itu dan beberapa ninja lainnya yang sedang duduk. Di sini, kita mengetahui sedikit tentang wanita itu. Namanya adalah Sagiri, dan dia berasal dari klan Yamada, yang ahli dalam seni pedang. Orang-orang dari klan ini dilatih sedemikian rupa sehingga pedang mereka bisa memotong apa saja seperti roti. Di sini, Sagiri sendiri yang berencana menghabisi Gabimaru. Dia menyerangnya, dan Gabimaru tiba-tiba merasa lehernya hampir terpotong. Karena itu, dia segera menjauh. Perasaan ini belum pernah dia alami sebelumnya, dan dia tidak mengerti mengapa dia masih hidup. Namun, Sagiri mengatakan bahwa dia tahu Gabimaru sebenarnya tidak ingin mati. Dari luar, dia terlihat ingin mati, tetapi hatinya menginginkan sesuatu yang lain. Dia ingin hidup demi istrinya. Meskipun dia berusaha melarikan diri dari kenyataan itu, hatinya tetap ingin menjalani hidup bersama istrinya. Dalam hatinya, Gabimaru tahu bahwa itu benar. Tiba-tiba, Sagiri berhenti menyerang dan menunjukkan sebuah kertas kepada Gabimaru. Dia berkata, "Mungkin kamu tidak tahu tentang ini, tapi ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Sebagai gantinya, mereka memilih beberapa orang untuk dikirim ke sebuah tempat bernama Surga Dunia. Jika kamu menyelesaikan tugas ini, mereka akan membebaskanmu. Setelah itu, kamu bisa menjalani hidupmu seperti yang kamu inginkan. Semua tuduhan terhadapmu juga akan dihapus, dan tidak ada klan manapun yang bisa menyentuhmu." Sagiri menjelaskan bahwa tugas itu berasal dari seseorang yang sangat berkuasa. Tempat itu, yang disebut Surga Dunia, memiliki sesuatu yang disebut elisir kehidupan. Barang ini sangat luar biasa. Jika seseorang meminumnya, dia akan menjadi abadi dalam segala hal. Untuk itu, banyak orang telah dikirim ke sana oleh pasukan itu, tetapi siapapun yang kembali dari sana tubuhnya dipenuhi bunga dan akhirnya meninggal. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi, tetapi mereka tetap mengirim orang ke sana, berharap menemukan jawaban. Apakah ada seseorang yang bisa membawa Ledger of Life itu dari sana? Karena itulah, orang itu kini sedang memanggil orang-orang kuat dari berbagai tempat. Namun, Sagiri mengatakan bahwa tugas kedua adalah menemukan di antara semua orang yang datang, orang-orang yang sama kuatnya denganmu dan memiliki keinginan besar untuk hidup. Ia langsung setuju karena ia hanya ingin bebas dari semua ini. Pemimpin Gabimaru berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Gabimaru pergi karena ia sudah sangat terganggu olehnya dan telah memutuskan untuk menghancurkan Gabimaru. Di sini, Gabimaru bertanya kepada Sagiri, "Kamu bilang ingin melihat teknik ninjaku, apakah kamu benar-benar ingin melihat kekuatanku?" Sagiri mengiyakan, dan Gabimaru mulai melepaskan energinya. Energinya sangat kuat sehingga semua orang di sana tewas, kecuali pemimpin klan, yang sekarang tidak lagi bisa menghentikan Gabimaru. Gabimaru berkata kepada Sagiri bahwa ia telah diberi kesempatan. Kini Gabimaru memiliki harapan untuk bebas dari semuanya dan bisa kembali hidup bersama istrinya. Setelah itu, kisah kehidupan Sagiri diceritakan. Ia berasal dari klan Yamada, dan ayahnya adalah seorang eksekutor dari klan itu. Ayahnya sangat hebat, dengan kemampuan pedangnya yang luar biasa. Orang yang dilawannya bahkan tidak menyadari kapan mereka mati, sehingga tidak perlu merasakan rasa sakit. Karena itu, semua eksekusi dipercayakan kepadanya. Sagiri ingin menjadi seperti ayahnya dan bekerja keras mengasah kemampuan pedangnya. Namun, semua orang yang telah ia bunuh selalu menjerit kesakitan, yang menyebabkan rasa takut mendalam dalam dirinya. Di sini, salah satu anggota klan memberitahu bahwa keraguan dalam hati Sagiri menghalanginya menggunakan pedang dengan benar. Ia menyuruh Sagiri melihat pedangnya, dan ketika Sagiri melihat pedangnya, ia melihat wajah-wajah orang yang telah ia bunuh. Ketakutan mulai tumbuh dalam dirinya, membuatnya ragu untuk membunuh lagi. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan berkata bahwa waktunya telah tiba untuk membawa Gabimaru ke hadapan orang yang akan menjelaskan tugas mereka. Gabimaru tidak sendirian. Ada banyak kriminal lain bersamanya. Mereka semua adalah kriminal ulung, yang jumlah korban yang mereka bunuh bahkan tidak bisa dihitung. Semua orang di sana ditutup matanya untuk melindungi orang yang akan mereka temui. Para kriminal ini marah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain,
Sagiri berpikir dalam hati bahwa semua orang ini adalah kriminal yang telah membunuh ribuan orang. Jika ia berlatih menggunakan pedangnya pada mereka, mungkin ia bisa belajar mengayunkan pedang tanpa keraguan. Namun, ia tidak bisa melakukan itu karena sudah jelas dilarang. Di sini, seorang gadis lain diperlihatkan, duduk tepat di belakang Gabimaru. Melihatnya, ia berpikir bahwa Gabimaru adalah ninja Asia yang terkenal itu. Meskipun sangat terkenal, orang itu tetap harus menempelkan kertas di wajahnya lagi. Di depan, ada seorang pria yang berkata, "Kalian semua akan dikirim ke Paradise of Earth, sebuah tempat yang sangat berbahaya. Kami tidak yakin banyak dari kalian yang akan bisa bertahan hidup di sana." Mendengar itu, para kriminal terkejut dan tidak percaya bahwa ada tempat seperti itu di mana mereka tidak bisa bertahan hidup. Namun, ketika kertas itu dilepaskan dari wajah mereka melihat seorang pria di depan mereka, dengan bunga-bunga tumbuh dari seluruh tubuhnya. Semua orang terkejut melihatnya. Pria itu menjelaskan bahwa sebelumnya mereka telah mengirim lebih dari 60 orang ke tempat itu. Dari mereka, hanya satu orang ini yang berhasil bertahan. Tetapi tubuhnya bereaksi secara aneh sehingga bunga-bunga mulai tumbuh secara alami dari tubuhnya. Melihat hal ini, semua orang sangat kaget dan menolak untuk pergi ke sana. Namun, mereka mulai dimanipulasi. Mereka diberitahu bahwa itu adalah berkah. Paradise of Earth adalah tempat seperti surga, di mana mereka akan mendapatkan kematian yang alami dan damai. Orang-orang mulai berpikir, mengapa mereka harus pergi ke tempat itu hanya untuk mati? Tetapi kemudian diberitahu bahwa jika mereka tidak pergi, mereka akan dibunuh di tempat. Semua orang mulai berteriak, dan pria di depan mereka berkata, "Baiklah, siapapun yang tidak menerima ini, silakan pergi." Salah satu kriminal berdiri dan mencoba pergi, tetapi pria berambut merah langsung datang dan memenggal lehernya. Melihat hal itu, semua orang menjadi diam. Pedang diletakkan di leher mereka, dan mereka diberitahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain memilih salah satu dari dua opsi. Mati di sini, atau pergi ke sana. Akhirnya, semua orang setuju. Beberapa saat kemudian, seorang pria datang dan memberitahu bahwa kapal untuk Paradise of Earth akan segera berangkat. Namun, karena tempat duduk di kapal terbatas, salah satu kriminal membunuh kriminal lainnya dan berkata, "Aku mengerti apa yang kalian inginkan." Setelah itu, perkelahian dimulai di antara mereka. Orang yang telah mengumpulkan mereka semua tidak terganggu oleh hal ini, karena memang itu yang dia inginkan, agar para kriminal yang lemah terbunuh di tempat. Orang itu tampak sangat menikmati apa yang terjadi dan terlihat sangat senang. Di sisi lain, Sagiri dan pria berambut merah itu sedang berbicara. Pria itu berkata bahwa menjadi seorang eksekutor sebenarnya sangat sulit. Membunuh seseorang itu mudah, tetapi cara orang lain memandang kita itulah yang sulit untuk ditahan, katanya. Sagiri setuju dan mengatakan bahwa masa kecilnya juga seperti itu. Orang tuanya adalah eksekutor, sehingga teman-teman masa kecilnya sering mengganggunya karena mereka menganggap eksekusi adalah hal buruk. Padahal, para eksekutor hanya menghukum mereka yang melakukan kesalahan. Namun, kenyataannya sedikit berbeda. Di dunia ini, siapapun yang berkuasa selalu dianggap benar. Tidak peduli siapa yang sebenarnya bersalah. Selanjutnya, kita melihat para kriminal mulai menyusun rencana. Mereka memutuskan untuk membentuk tim, menghabisi semua orang yang ada di sana, dan melarikan diri. Kini, tim para kriminal pun terbentuk. Dan sekarang mereka hampir menyerang orang-orang ini. Untuk memulai serangan, mereka pertama kali memilih Sagiri, karena dia hanyalah seorang gadis, dan mereka berpikir dia tidak akan bisa melakukan banyak hal. Namun, Sagiri berkata bahwa dia bisa menangani mereka semua sendirian. Dengan mudah, dia mengalahkan semua orang itu. Tetapi setelahnya, dia merasa sangat aneh. Awalnya, dia berpikir bahwa membunuh para penjahat tidak akan membuatnya merasa buruk. Tetapi dia tetap tidak bisa mengendalikan perasaannya. Gabimaru berkata bahwa ini adalah hal yang normal. Jika kita membunuh seseorang, perasaan seperti ini pasti akan muncul. Semua orang terkejut mendengarnya, karena Gabimaru adalah seorang profesional yang telah menghabisi banyak orang. Meski begitu, dia tetap berbicara seperti ini. Gabimaru kemudian bergerak dengan sangat cepat dan berdiri di depan pria yang mengumpulkan mereka semua di tempat ini. Dia berkata kepada pria itu, "Kamu melakukan kesalahan besar dengan mengirim semua orang ini, karena pada akhirnya mereka semua akan mati. Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Pria itu marah dan berkata bahwa siapapun yang bisa membunuh Gabimaru akan diampuni dan dikirim kembali. Lalu seorang penjahat maju ke depan, mengambil batu besar, dan mencoba menyerang Gabimaru. Gabimaru berkata, "Maaf, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi ini adalah keinginan kalian sendiri. Jadi aku tidak punya pilihan lain." Setelah itu, Gabimaru mulai bertarung dengan mereka. Semua orang menyerangnya, tetapi dia mengalahkan mereka dengan sangat cepat. Setengah hari berlalu, dan semua orang yang ada di sana tewas. Tubuh Gabimaru penuh dengan darah, dan mayat-mayat mereka tergeletak di bawah kakinya. Orang-orang yang masih hidup, termasuk pria yang mengumpulkan mereka, sangat terkejut dan berkata, dia benar-benar iblis. Namun, Sagiri bisa memahami apa yang dirasakan Gabimaru setelah menghabisi semua orang ini. Sagiri pernah menjalankan eksekusi, tetapi biasanya hanya 2 atau 3 orang dalam satu hari. Setelah itu pun, dia merasa ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi Gabimaru telah membunuh entah berapa banyak orang sepanjang hidupnya. Dia mulai mengerti mengapa perilaku Gabimaru seperti itu. Dari situ, Sagiri belajar satu hal, bahwa dia harus menerima perasaan ini dan menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Selanjutnya, persiapan dilakukan untuk pergi ke Paradise of Earth.
Gabimaru telah dipersiapkan untuk perjalanan ini. Ternyata, tidak semua orang mati, karena Gabimaru tidak menyerang mereka yang tidak menyerangnya. Orang-orang yang tersisa adalah para penjahat yang cerdas dan sangat kuat. Total ada 10 orang yang dipilih, dan masing-masing dari mereka ditemani oleh seorang eksekutor. Gabimaru saat ini ditemani oleh Sagiri. Kapal mereka tiba di dekat pulau itu. Melihat pulau tersebut, Gabimaru tiba-tiba teringat akan kenangan lamanya. Ternyata, pria yang telah membunuh orang tuanya, yaitu pemimpin klan, pernah mengalami serangan yang sangat berbahaya. Tubuhnya penuh dengan senjata, bahkan pedang telah menembus tubuhnya. Namun, dia masih bisa tertawa dan tetap hidup. Gabimaru menyadari bahwa pria itu mungkin telah menyerap atau meminum sesuatu yang membuatnya seperti itu, karena pria itu sendiri pernah berkata dia menemukan sesuatu di ujung lain lautan yang mengubah hidupnya. Gabimaru akan menceritakan keseluruhan cerita ini kepada Sagiri, tetapi Sagiri mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak tentang Elixir of Life. Saat ini, mereka melanjutkan perjalanan di pulau itu. Gabimaru dan Sagiri berjalan bersama, tetapi tangan Gabimaru terikat. Di sekeliling mereka terdapat bunga-bunga, namun Gabimaru tahu bahwa tempat itu sangat berbahaya. Karena itu, dia mencoba menjelaskan situasinya kepada Sagiri dan memintanya untuk melepaskan ikatannya. Namun, Sagiri menolak. Dia mengatakan bahwa dia diperintahkan untuk mengikat semua orang dan memastikan mereka mengikuti aturan. Gabimaru menjelaskan bahwa dia tidak bisa berjalan dengan tangan terikat dalam situasi berbahaya seperti ini, karena dia tidak akan bisa melindungi dirinya. Tetapi Sagiri tetap bersikeras, sehingga Gabimaru memilih untuk diam dan terus berjalan. Namun, tidak lama kemudian dia berhenti lagi dan berkata bahwa dia tidak bisa melanjutkan seperti ini. Dia menarik tangannya hingga tali itu putus. Melihat itu, Sagiri menegur dan memberikan tali baru untuk mengikatnya kembali. Gabimaru berteriak, "Apa yang kau lakukan? Kau tahu kita hanya diberi makanan untuk 3 hari. Apa kau benar-benar percaya bahwa kita bisa menemukan Elixir of Life dalam waktu sesingkat itu?" Sagiri menjawab dengan tenang bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya menjalankan perintah dan bukan teman atau sekutu Gabimaru. Dia hanya ditugaskan untuk mengawasinya. Gabimaru bingung dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh mereka yang mengirim mereka ke sana. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang itu benar-benar menginginkan Elixir of Life. Tetapi demi istrinya, Gabimaru tetap bersabar dan mengikat tangannya sendiri lagi. Tiba-tiba, sebuah bola meriam besi besar menghantam wajah Gabimaru, membuatnya terlempar jauh. Sagiri terkejut melihat siapa yang melakukannya. Itu adalah salah satu dari 10 kriminal yang ada di pulau itu, bernama Kain. Dikatakan bahwa Kain telah membunuh banyak orang hanya demi senjata dan kesenangan pribadi. Sagiri sangat kaget melihat Kain, terlebih lagi karena Algojo yang seharusnya mengawasi Kain justru berada di pihaknya dan tidak mencoba menghentikannya. Namun, Gabimaru ternyata tidak terluka. Dia mendekati Sagiri dan berkata, "Kau bilang semua orang harus tetap terikat, tapi kenapa dia bisa melepaskan ikatannya?" Ketika Sagiri bertanya kepada Algojo itu, dia menjawab bahwa mengikat tangan di tempat berbahaya seperti ini adalah hal bodoh. Gabimaru setuju dengannya. Algojo itu kemudian menambahkan bahwa Sagiri terlalu banyak mengikuti perintah orang lain, dan sebenarnya dia tidak seharusnya berada di tempat berbahaya seperti ini karena ini adalah ancaman terbesar bagi dirinya sendiri. Sagiri lalu bertanya kenapa mereka menyerang Gabimaru dan bukan mencari Elixir of Life. Algojo itu menjelaskan bahwa dia berpikir lebih baik menghabisi kriminal lainnya sebelum mencari Elixir. Sementara itu, Kain hanya tertarik mengumpulkan senjata, yang merupakan hobinya. Kemudian, Kain mulai menyerang Gabimaru dengan senjata-senjatanya yang sangat kuat. Chane telah memilih senjatanya, tetapi begitu senjata tersebut rusak, dia merasa benar-benar hancur. Namun, segera dia mengambil senjata lainnya, tetapi senjata itu pun mengalami nasib yang sama. Di sini, Sagiri memberitahu Gabimaru bahwa meskipun dia tidak mengikuti aturan, Chane harus mematuhi aturannya sendiri. Lalu, Sagiri meminta Gabimaru untuk mengikat tangannya, dan dia mematuhi perintah itu. Kemudian, kita melihat Chane melancarkan banyak serangan kepada Gabimaru, tetapi tidak ada serangannya yang mampu melukai Gabimaru. Kini giliran Gabimaru menyerang. Ketika Chane mencoba menyerang Gabimaru dengan tombaknya, Gabimaru berhasil menangkis serangan tersebut, menyebabkan semua senjata Chane jatuh ke tanah. Gabimaru hanya mendorong Chane sedikit, tetapi Sagiri terkejut karena Gabimaru bisa mengalahkan Chane hanya dalam satu serangan. Sebelumnya, tidak ada yang mampu mengalahkan Chane. Namun, Chane ternyata belum mati. Dia masih berdiri dan mencoba menyerang Gabimaru lagi. Gabimaru maju dan menggunakan senjata Chane sendiri untuk menyerangnya. Kali ini, Gabimaru benar-benar membunuh Chane. Eksekutor yang datang bersama Chane kemudian memotong kepala Chane, karena dia harus membawanya kembali dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa Chane sudah mati. Eksekutor itu tampak sedikit senang dan berkata bahwa akhirnya dia bisa segera kembali. Hal ini membuat Sagiri bingung, jadi eksekutor itu menjelaskan bahwa tempat itu sangat berbahaya. Ancaman terbesar sebenarnya datang dari para kriminal di pulau itu. Banyak kriminal yang telah membunuh eksekutor mereka meskipun para eksekutor sangat kuat. Beberapa kriminal menggunakan teknik yang membuat para eksekutor tidak dapat berbuat apa-apa, sementara yang lain mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan fisik. Ada juga yang menggunakan cara-cara curang. Eksekutor itu berkata bahwa situasi saat ini masih cukup terkendali, tetapi nantinya situasi akan semakin buruk karena semua kriminal bergerak ke dalam pulau. Jika mereka semua bertemu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu,
Eksekutor tersebut pergi, meninggalkan Sagiri yang masih memikirkan apakah Gabimaru berbahaya baginya atau tidak. Dia belum bisa memahami apa yang ada dalam pikiran Gabimaru. Namun, tiba-tiba Gabimaru menyerangnya. Sagiri terkejut dan langsung menyadari bahwa ini adalah sifat asli Gabimaru. Di sini, pertarungan antara keduanya dimulai. Namun, Sagiri tampak ragu untuk benar-benar menyerang Gabimaru. Hal ini sering terjadi setiap kali dia bertarung. Tetapi kita juga melihat bahwa Gabimaru merasakan hal yang sama. Dia memiliki kesempatan untuk menyerang, tetapi entah kenapa dia terus menahan serangannya. Padahal, mengalahkan Sagiri bukanlah hal yang sulit baginya. Gabimaru mulai merasakan perasaan aneh yang sama seperti saat dia bersama istrinya. Karena itu, dia ingin melepaskan Sagiri, tetapi dia juga tidak ingin terlihat lemah. Gabimaru kembali mengingat kata-kata pemimpin klannya yang melatihnya, bahwa dia mampu menghabisi siapa saja. Dia berpikir bahwa dia harus menjadi kuat lagi. Akhirnya, Gabimaru mulai menyerang tanpa ragu-ragu. Di tengah pertarungan, Gabimaru hampir memiliki kesempatan untuk menghabisi musuhnya. Dia sudah menempatkan pedangnya di leher lawannya, tetapi entah mengapa, dia tidak dapat menyerang. Tangannya terasa berat, seolah-olah tidak bisa bergerak. Saat itu, bayangan istrinya muncul di pikirannya, menghentikannya untuk melakukan tindakan tersebut. Gabimaru mulai menangis, sambil berkata, "Aku benar-benar menjadi lemah." Namun, Sagiri kemudian menghiburnya dan berkata, "Itu tidak benar. Emosi tidak membuatmu lemah. Itu hanya pemikiran kita yang membuat kita merasa demikian. Faktanya, emosi adalah sumber kekuatan kita." Apa yang Sagiri katakan sebenarnya adalah sesuatu yang sudah pernah dikatakan oleh istrinya sebelumnya. Oleh karena itu, Gabimaru hanya mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Kemudian, adegan berganti ke tempat lain di hutan, di mana kita melihat para penjahat lainnya mulai memasuki area tersebut. Di antara mereka, ada Tamaya, seorang pendekar pendek, bersama algojonya. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, mereka melihat banyak bunga dan kupu-kupu berterbangan di sekitar. Pemandangan itu terlihat begitu indah, hingga mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan tenang. Namun tiba-tiba, seekor kupu-kupu menggigit tangan Tamaya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi segera teringat pada seorang pria dari klan Yamada yang tubuhnya ditumbuhi bunga. Dia menyadari bahwa ini adalah akibat dari racun yang dibawa oleh kupu-kupu tersebut. Dengan cepat, Tamaya menghunus pedangnya dan memotong tangannya sendiri. Algojonya terkejut melihat tindakan ini. Di sisi lain, kita kembali ke Gabimaru, yang kini berhadapan dengan monster aneh yang wajahnya menyerupai ekspresi terkejut. Gabimaru segera mengenakan maskernya dan mulai melawan mereka. Gabimaru mengatakan kepada Sagiri, "Tetaplah di belakang dan pastikan tidak ada yang menyerangmu." Namun, Sagiri bingung bagaimana Gabimaru bisa melawan begitu banyak monster sendirian. Karena kurang berhati-hati, Sagiri hampir diserang oleh salah satu monster. Tetapi Gabimaru berhasil menyelesaikan pertarungannya tepat waktu dan menyelamatkan Sagiri. Namun, jumlah monster terus bertambah, hingga akhirnya beberapa penjahat dan algojo mereka muncul dan membantu Gabimaru serta Sagiri dalam pertempuran. Setelah itu, mereka semua memutuskan untuk bekerja sama. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Zazilia, menjelaskan kepada Gabimaru tentang monster-monster tersebut. Dia juga menceritakan bahwa mereka juga menghadapi monster serupa selama perjalanan mereka. Mereka terkesan melihat bagaimana Gabimaru mampu mengalahkan begitu banyak monster seorang diri. Namun, tiba-tiba seekor serangga menggigit Sagiri, menyebabkan dia pingsan. Mereka membawanya ke sebuah gua terdekat untuk beristirahat. Adegan kemudian berpindah ke sisi lain pulau, di mana kita melihat kelompok penjahat dan algojo lain yang sedang bertarung bersama. Kembali ke Sagiri, dia akhirnya sadar dan keluar dari gua. Di luar, dia melihat Gabimaru sedang memasak makanan untuk semua orang. Namun, mereka tidak yakin tentang bahan-bahan yang digunakan karena mereka kekurangan bahan makanan normal di pulau itu. Mereka yang tinggal di sini untuk sementara hanya diberi makanan sehari-hari, tetapi mencari Elezer akan memakan waktu yang lama. Saat ini, Gabimaru menyadari bahwa ada sesuatu yang tumbuh di tubuh orang-orang tersebut yang mengandung nutrisi tertentu. Namun, mereka tidak bisa memakan itu. Mereka juga mengatakan bahwa tubuh monster yang mereka bunuh sebagian adalah tubuh binatang, jadi itu bisa berguna bagi mereka. Saat itu malam hari, dan kita melihat seorang eksekutor datang menemui Sagiri. Dia menyuruh Sagiri untuk meninggalkan pulau ini karena sangat berbahaya, dan menurutnya seorang gadis tidak seharusnya berada di sini. Namun, Sagiri tidak mengerti kenapa dia berkata demikian, karena Sagiri cukup kuat. Tetapi maksudnya bukan karena Sagiri tidak mampu melakukan sesuatu, melainkan dia ingin Sagiri kembali untuk mengurus klan dan keluarganya. Tepat saat itu, datanglah seorang eksekutor lain, dan eksekutor pertama pergi. Eksekutor kedua ini kemudian menjelaskan kepada Sagiri bahwa dia memiliki rasa simpati terhadap Gabimaru, dan begitu pula Gabimaru kepadanya. Namun, dia memperingatkan bahwa jika suatu saat Gabimaru kehilangan kendali, Sagiri harus membunuhnya, apapun yang terjadi. Adegan kemudian beralih ke lautan, di mana sebuah perahu sedang melintasi dekat pulau itu. Di dalam perahu itu ada seorang kriminal dan seorang eksekutor bernama Ten dan Nurugai. Mereka sedang merencanakan cara melarikan diri karena ingin menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi tiba-tiba, seekor monster yang sangat berbahaya menyerang mereka. Ten, sang eksekutor, bertarung dengan sekuat tenaga untuk melindungi dirinya dan Nurugai, dan akhirnya berhasil mengalahkan monster itu. Namun, kondisinya sangat buruk sehingga mereka terpaksa menuju pulau itu dan tidak bisa melarikan diri lagi. Kini,
Harapan terakhir mereka adalah Elixir of Life. Di tengah perjalanan, Ten juga menyadari bahwa Nurugai sebenarnya adalah seorang gadis. Adegan kembali ke Gabimaru dan Sagiri, yang sedang berbincang bersama. Dalam adegan berikutnya, eksekutor senior yang sebelumnya meminta Sagiri untuk kembali ke rumah kini berbicara dengannya. Namun, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang. Eksekutor itu terluka parah. Penyerangnya adalah seorang kriminal yang sangat berbahaya, yang dikenal dengan julukan Juin. Ia disebutkan sangat kuat sejak kecil, dan tubuhnya tumbuh sangat besar dan keras, seperti sebuah sendi raksasa. Juin hampir menyerang Sagiri, tetapi Gabimaru datang tepat waktu dan menendangnya hingga terlempar jauh. Sagiri mencoba menghentikan pendarahan dari eksekutor senior yang terluka parah, tetapi lukanya terlalu dalam, dan dia tahu dia tidak akan selamat. Sebelum meninggal, dia memberikan pedangnya kepada Sagiri dan mengatakan bahwa dia harus menjalani pelatihan yang sangat keras. Dia juga meminta maaf karena sebelumnya menyuruh Sagiri untuk kembali, karena itu semata-mata demi keselamatannya. Gabimaru kembali menyerang monster raksasa itu dari titik yang sama, menyadari bahwa serangannya mulai membuahkan hasil. Dia berhasil membuat raksasa itu terlempar jauh, tetapi tubuh raksasa itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Ternyata, tubuh raksasa itu sekeras tubuh Gabimaru, sehingga serangannya tidak cukup efektif. Kini giliran raksasa itu menyerang. Ketika raksasa itu melancarkan serangannya, Gabimaru terluka parah hingga darah mengalir deras dari wajahnya. Melihat ini, Sagiri sangat terkejut, tetapi Gabimaru berkata bahwa pertarungan ini belum selesai. Dia berdiri kembali, penuh semangat juang. Sagiri pun mulai membantunya. Sagiri masih memegang pedang yang diberikan oleh seorang eksekutor senior. Saat dia mengayunkan pedang itu, dia berhasil memotong salah satu jari raksasa tersebut. Tetapi pedang itu tetap tidak bisa melukai tubuh raksasa dengan serius. Saat raksasa itu bergerak maju untuk menyerang lagi, Sagiri berdiri di depan Gabimaru dan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Di momen itu, semua emosi dan keraguannya sirna, dan dia akhirnya bisa menyerang dengan cara yang selalu dia inginkan. Namun, bahkan serangan yang sangat kuat itu tidak berhasil melukai raksasa. Melihat situasi ini, Gabimaru berdiri dan berkata bahwa mereka harus bekerja sama. Dia mengaktifkan kekuatan ninjanya dan melepaskan energi ninja dari dalam dirinya. Namun, energi tersebut tetap tidak berpengaruh pada raksasa. Sebaliknya, energi itu membakar pohon-pohon di sekitarnya, menciptakan asap tebal yang menutupi pandangan raksasa. Dalam kebingungan, raksasa itu terjatuh. Gabimaru segera memanfaatkan peluang ini dan menangkap raksasa tersebut. Sagiri pun menyerang dengan cepat, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan raksasa itu. Setelah kemenangan itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka melewati hutan, mencoba keluar dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Sagiri melihat mayat seseorang, orang yang telah memberinya pedang. Dia kini sudah tidak bernyawa. Ketika mereka akhirnya keluar dari hutan, mereka bertemu dengan Yuzuriha dan eksekutornya. Yuzuriha berkata bahwa pulau ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Pulau ini dipenuhi bahaya yang tidak terlihat. Sementara itu, di sisi lain pulau, seorang kriminal dan eksekutornya bergerak lebih jauh ke dalam, membunuh banyak monster di sepanjang jalan. Saat mereka memasuki area dalam pulau, mereka bertemu dengan dua gadis misterius yang terlihat seperti manusia. Gadis-gadis itu berkata, "Sungguh luar biasa. Belum pernah ada yang mencapai sejauh ini di pulau ini. Kalian adalah dua orang pertama yang bertahan hidup hingga sejauh ini." Salah satu dari mereka menawarkan agar mereka bergabung dengan timnya. Namun, salah satu gadis itu menolak, mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima manusia dalam tim mereka. Tiba-tiba, salah satu gadis itu berubah wujud menjadi seorang laki-laki dan menyerang mereka. Adegan berganti kembali ke Gabimaru dan Sagiri yang melanjutkan perjalanan mereka. Saat itu, Gabimaru melihat seorang gadis aneh. Gadis kecil itu memakai tudung, sehingga wajahnya tidak terlihat. Tiba-tiba, gadis itu melarikan diri. Gabimaru merasa penasaran dan mulai mengejarnya. Bahwa mungkin saja dia bisa mengetahui sesuatu tentang pulau itu, karena alasan tersebut dia mengejar anak kecil tersebut. Setelah berjalan agak jauh, tiba-tiba muncul sesosok monster pohon di depannya yang melindungi anak kecil itu. Namun, Gabimaru menyerahkan Yuzuriha dan Algojo-nya untuk melawan monster pohon tersebut. Sementara dia sendiri bersama Sagiri berlari menuju anak kecil itu. Beberapa saat kemudian, ketika dia hampir menangkap anak kecil tersebut, dia melihat bahwa anak kecil itu memiliki kekuatan luar biasa. Selain itu, ketika anak kecil itu mulai menangis, tiba-tiba semua akar pohon di sekitar menyerang Gabimaru. Meskipun Gabimaru sudah memegang anak kecil itu, Sagiri menghentikannya dan berkata, "Lepaskan dia." Sagiri kemudian maju dan berbicara dengan anak kecil itu dengan cara yang sangat ramah, hingga anak kecil itu akhirnya tenang dan diam. Anak kecil itu ternyata tertidur di sana. Sementara itu, kita melihat Yuzuriha dan Algojo-nya tiba, dan mereka mengatakan bahwa mereka telah mengalahkan monster pohon tersebut. Tiba-tiba, monster pohon itu mulai berbicara dan berkata bahwa mereka hanya perlu melepaskan anak kecil itu. Sebagai gantinya, dia bisa memberikan mereka sebanyak apapun makanan yang mereka butuhkan, serta informasi tentang Elixir of Life. Mendengar ini, semua orang terkejut. Namun, Yuzuriha tidak percaya pada kata-katanya. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, "Kami sudah punya cukup banyak makanan, dan bagaimana kami bisa percaya padamu?" Monster pohon itu lalu menjelaskan bahwa di dekat sana ada sebuah tempat pemandian air panas, di mana mereka bisa beristirahat. Entah kenapa,
Yuzuriha langsung menyetujui hal itu dan bergegas menuju tempat tersebut. Setelah sampai di sana, kita melihat sebuah desa yang tampak hancur total. Monster pohon itu memberitahu mereka bahwa desa itu telah dihancurkan ribuan tahun yang lalu. Setelah itu, kita melihat dia membawa makanan untuk mereka. Yuzuriha dan Sagiri berbincang-bincang di pemandian air panas tersebut. Monster pohon itu menjelaskan kepada mereka bahwa Elixir of Life memang benar-benar ada dan mereka berada di pulau yang tepat. Tetapi mereka tidak akan menemukannya di sana. Dia lalu memberikan penjelasan detail tentang pulau itu, yang terbagi menjadi 3 wilayah. Dia juga memberitahu wilayah mana tempat Elixir of Life berada, dan menjelaskan mengapa pulau itu terbagi menjadi beberapa bagian. Setelah itu, adegan berubah, dan kita kembali kepada 2 orang yang bertemu dengan makhluk aneh. Makhluk itu berubah menjadi seorang gadis dan menyerang mereka. Pertarungan pun terjadi. Gadis itu, yang sebenarnya seorang pria yang berubah wujud, terus hidup kembali setiap kali dia mati, sehingga mereka tidak bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, gadis itu menang dan melempar mereka ke sebuah lubang besar. Bunga hampir tumbuh dari tubuh mereka, tetapi nyawa mereka berhasil diselamatkan. Di sisi lain, monster pohon itu masih menjelaskan tentang Elixir of Life kepada Gabimaru dan yang lainnya. Dia juga memberitahu bahwa namanya adalah Dororo, dan nama anak kecil itu adalah Mei. Setelah itu, kita melihat Tenza dan Nurugai tiba. Nurugai, yang sebenarnya seorang perempuan tapi terlihat seperti laki-laki, bersama Tenza terus maju menuju bagian lain dari pulau tersebut. Sebenarnya mereka tidak terlalu yakin apakah harus melanjutkan atau tidak. Mereka hanya sedang mendiskusikannya ketika tiba-tiba mereka merasakan sesuatu dari belakang. Saat mereka menoleh ke belakang, ada seorang anak laki-laki berdiri di sana. Namun, tidak ada yang tahu dari mana dia datang karena mereka masih mengawasi arah pulau dan tidak ada yang datang dari sana. Di belakang juga hanya lautan, jadi mereka tidak bisa memahami dari mana anak itu muncul. Beberapa waktu sebelumnya, kita diperlihatkan masa lalu Tenzo. Ketika dia masih kecil, orang tuanya sama sekali tidak peduli padanya, bahkan tidak mau merawatnya. Mereka hanya berharap agar Tenzo mati atau seseorang membawanya pergi. Masa kecilnya pun berlalu seperti itu. Dia tidak pernah mendapatkan cukup makanan. Karena itu, ketika dia merasa lapar, dia mulai mencuri. Namun, satu hal yang pasti, Tenzo hanya mencuri ketika rasa laparnya tidak tertahankan. Suatu hari, dia bertemu dengan beberapa orang jahat. Tenzo sama sekali tidak menyukai mereka dan memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Dia mulai memukuli mereka. Walaupun mereka tampak kuat, Tenzo berhasil mengalahkan ketiganya. Saat itu, seorang pria datang dan mengacungkan pedangnya ke Tenzo. Setelah itu, kita kembali ke masa sekarang. Anak laki-laki itu saat ini sedang menatap mereka. Mereka semua bingung dan bertanya, "Sebenarnya, siapa kamu?" Namun, anak itu tidak menjawab apa-apa. Wajah anak itu mulai berubah, dan ternyata dia adalah salah satu dari 2 kriminal dan algojo yang telah mereka temui sebelumnya. Anak itu juga bisa berubah bentuk dan memiliki tubuh yang mirip dengan mereka. Dia berkata, "Kami tidak akan membiarkan kalian datang ke pulau kami karena kami tidak ingin menimbulkan masalah." Setelah itu, dia langsung maju untuk menyerang. Tenzo tidak siap dengan serangan itu, sehingga dia terpental jauh dan menabrak sebuah pohon. Tenzo dan Nurgai langsung menyadari bahwa makhluk ini sangat kuat, dan mereka harus berhati-hati terhadap serangannya. Anak itu kini menyerang Nur, tetapi Nur berhasil menghindari serangannya dengan sangat cepat. Anak itu maju lagi, tetapi tiba-tiba Tenzo melesat dengan kecepatan penuh dan menusukkan pedangnya ke kedua mata anak itu. Anak itu tidak bisa melihat, tetapi matanya mulai pulih dengan cepat. Hal yang sama terjadi pada kedua anak laki-laki yang mereka hadapi sebelumnya. Tenzo dan Nurgai kini waspada, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara melawan makhluk ini. Karena itu, mereka memutuskan untuk melarikan diri. Tenzo berkata kepada Nur, "Jangan lakukan apa-apa, hanya lari menuju pulau." Tenzo kemudian berlari dengan kecepatan tinggi dan menyerang anak itu, memotong-motong bagian tubuhnya. Setelah itu, mereka berdua melarikan diri. Namun, tubuh anak itu mulai pulih kembali, dan dia mengejar mereka. Tenzo berulang kali melakukan hal yang sama, tetapi kecepatan anak itu begitu tinggi sehingga ia bisa mengejar mereka dengan mudah. Tiba-tiba, sebuah senjata datang dan memotong leher anak itu. Lehernya akan pulih kembali, tetapi ternyata serangan itu dilakukan oleh Master Sen, guru Tenzo. Walaupun Master Sen buta, bidikannya tetap tepat sasaran. Sekarang kita melihat bahwa dia berlari dengan sangat cepat dari sana. Bahkan kita melihat bahwa Master Sen juga berlari dengan sangat cepat pada saat ini. Nurgai terkejut melihat ini dan dia bertanya tentang hal ini kepada Tenjo. Tenjo menjelaskan bahwa sebenarnya masternya tidak bisa melihat, tetapi dia dapat merasakan segala sesuatu dan juga mendeteksi hal-hal melalui penciuman. Karena alasan inilah, meskipun dia tidak bisa melihat, dia bisa melihat semuanya. Sekarang, ketiganya sudah mencapai suatu tempat agak jauh. Di sana, setelah tiba, Tenjo memperkenalkan Nurgai dengan baik kepada masternya. Namun, Master Sen berkata, "Kamu harus lebih memperhatikan. Kamu bertarung dengan anak itu, tapi aku sama sekali tidak menyukai teknik bertarungmu. Itulah sebabnya aku turun tangan. Lain kali, ketika kamu bertarung, kamu harus bertarung dengan lebih hati-hati." Nurgai terkejut melihat ini. Dia berpikir dalam hati bagaimana di pulau berbahaya seperti ini, di mana mereka bahkan tidak yakin apakah bisa bertahan lebih dari 10 menit. Mereka justru memberikan instruksi satu sama lain. Master Sen juga sedang mengajari Tenjo di sana. Kemudian,
Tenjo bertanya kepada masternya, "Mengapa Anda ada di sini? Apa yang Anda lakukan di sini? Dan di mana kriminal yang bersama Anda?" Master Sen menjawab bahwa wanita yang bersama kriminal itu telah mengkhianatinya, sehingga dia harus menghabisinya. Mereka tadinya hendak meninggalkan pulau ini, tetapi mereka menemukan bahwa ada banyak monster aneh di pulau ini. Karena itu, mereka kembali untuk menjemput rekan-rekan mereka. Saat Master Sen menceritakan ini, tiba-tiba anak laki-laki itu muncul di sana. Master Sen menyelamatkan Nurgai dan Tenjo, tetapi anak laki-laki itu menyerang leher Master Sen, yang menyebabkan luka yang sangat parah. Tenjo sekarang bertarung dengan anak laki-laki itu, tetapi anak itu menjadi sangat cepat sehingga dia bisa menghindari setiap serangan Tenjo. Dia memberitahu Tenjo bahwa dia sudah menghitung kecepatan Tenjo, dan sekarang dia bisa membunuhnya. Anak itu kemudian menyerang Tenjo, yang menyebabkan luka yang sangat serius di tubuhnya. Tiba-tiba, kita diperlihatkan kilas balik masa lalu Tenjo. Kita melihat bahwa orang yang memperlihatkan pedang kepada Tenjo sebenarnya adalah Master Sen. Dia menjadikannya murid dan melatihnya. Dia juga melatih banyak murid lainnya. Tenjo bertanya mengapa Master memilihnya. Master Sen menjawab bahwa dia melihat potensi dan keinginan kuat di dalam dirinya. Dia berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti hal ini sendiri." Namun, kemampuan Tenjo saat itu sangat buruk. Dia tidak mahir dalam pedang dan tidak menguasai teknik serangan apapun. Tenjo berkata bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Master Sen kemudian menjelaskan, "Kamu tidak bisa pergi dari sini. Kamu harus berlatih. Jika kamu berlatih dengan disiplin, kamu akan menjadi kuat." Namun, Tenjo berkata bahwa dia tidak ingin melakukan itu. Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang normal. Master Sen menjawab, "Jika memang itu yang kamu inginkan, baiklah. Tapi sebelum itu, kamu harus mengalahkanku." Ketika hal ini tidak dapat dipahami oleh Tenjo, ia keluar dari sana dan tidak bisa memutuskan mengapa Master Sen mengatakan hal tersebut. Setelah keluar, ia bertemu dengan pria berambut merah, yang kemudian memberitahunya alasan mengapa Master Sen mengatakan hal seperti itu. Pria berambut merah itu kemudian berkata, "Oh, jadi kepadamu juga dikatakan hal yang sama." Setelah itu, ia membawa Tenjo ke sebuah pemakaman dan menunjukkan kuburan seorang anak laki-laki, seraya mengatakan bahwa kuburan tersebut adalah milik salah satu murid Master Sen yang dibunuh oleh Master Sen sendiri. Sebenarnya, murid itu pernah mengatakan bahwa ia tidak ingin belajar dari Master Sen. Master Sen pun setuju dan membiarkannya pergi. Namun, anak itu akhirnya tertangkap, yang menyebabkan Master Sen diperintahkan untuk membunuhnya sendiri. Namun, sebenarnya Master Sen tidak ingin melakukannya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Karena itulah ia mengatakan hal itu kepadamu, agar situasi yang sama tidak terjadi lagi. Jika kamu terus belajar darinya, suatu hari nanti kamu akan menjadi lebih kuat darinya. Dan jika kamu ingin kabur dari sini, kamu harus mengalahkannya terlebih dahulu. Setelah itu, Tenjo menyadari bahwa Master Sen mengatakan semua itu demi kebaikannya. Master Sen sebenarnya ingin melatihnya, dan Tenjo pun mulai berlatih dengan keras tanpa menyerah. Kemajuan Tenjo sangat pesat dibanding sebelumnya. Lalu, kita kembali ke masa sekarang, di mana Tenjo mengalami luka parah. Tetapi ia melihat bahwa masternya dan temannya, Nurgai, sedang dalam bahaya. Karena itu, ia berdiri dan mulai menyerang anak laki-laki tersebut. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, yaitu melindungi Master dan Nurgai dengan cara apapun. Master hendak maju untuk membantunya, tetapi Tenjo memintanya untuk pergi dan membawa Nurgai bersamanya. Awalnya, Master tidak ingin melakukan itu, tetapi setelah Tenjo memintanya 2 atau 3 kali, ia akhirnya setuju dan pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, anak laki-laki itu berhasil mengalahkan Tenjo. Namun, bahkan saat itu, ia tetap memuji keberanian Tenjo. Sementara itu, Master Sen dan Nurgai sudah berjalan cukup jauh. Nurgai marah kepada Master Sen dan berkata bahwa ia telah melakukan kesalahan karena tidak menyelamatkan Tenjo. Namun, Master Sen menjawab, "Tidak, dia mengorbankan hidupnya agar kami bisa selamat. Jika saya tetap tinggal di sana, kami berdua akan mati. Saya tidak ingin itu terjadi kepadanya, tetapi saya berjanji, beberapa hari lagi, saya akan membalas hal ini." Meskipun dari luar ia terlihat keras, di dalam hatinya ia terus teringat momen ketika meninggalkan Tenjo. Ia sama sekali tidak ingin meninggalkannya, tetapi ia terpaksa melakukannya karena permintaan Tenjo. Setelah itu, kita melihat Gabmar dan semua orang berkumpul. Mereka mengumpulkan informasi dari monster pohon itu. Informasi yang diberikan begitu banyak hingga kepala mereka sakit. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyelesaikan pengumpulan informasi lainnya nanti. Semua orang pun tertidur, sementara Gabmar berjaga di luar agar tidak ada monster yang menyerang mereka. Di adegan lain, monster pohon tersebut juga menyampaikan beberapa informasi tambahan dan menyebutkan nama sebuah tempat. Tetapi detail lebih lanjut belum diberikan. Karena dia tidak diberitahu, Gabimaru memutuskan bahwa dia akan pergi ke tempat itu. Dia pun sudah berangkat menuju ke sana. Setelah sampai di sana, dia bertemu dengan anak laki-laki yang baru saja bertarung dengan Tenjo. Anak itu, melihat Gabimaru, dengan malas berkata, "Pergilah dari sini. Aku tidak ingin bertarung dengan manusia lagi." Gabimaru bertanya, "Apakah kau juga datang ke sini untuk Elixir of Life?" Mendengar ini, anak laki-laki itu terkejut. Dia segera berdiri dan mulai bertarung dengannya. Gabimaru menyerangnya, yang menyebabkan tangan anak itu patah. Tidak hanya itu, Gabimaru juga memukul wajahnya. Anak itu mengalami kerusakan yang parah,
tetapi tubuhnya terus pulih berulang kali. Melihat hal ini, Gabimaru terkejut. Dia berkata, "Kau juga salah satu dari Tencent, bukan?" Sebenarnya, Tree Monster memberitahunya bahwa ada beberapa orang yang terlihat seperti manusia di sini yang disebut Tencent, dan totalnya ada 10 orang. Anak itu kembali menyerang, dan kali ini Gabimaru juga terkejut karena tubuhnya sendiri ikut pulih. Sebenarnya, Gabimaru tidak banyak terluka, tetapi serangan anak itu sangat kuat. Sekarang Gabimaru menggunakan kekuatan keduanya dan mencoba membakarnya dengan teknik api. Meskipun anak itu terluka, tubuhnya kembali pulih dengan cepat. Keduanya pun kembali bertarung dengan sangat sengit. Anak itu terus-menerus menyembuhkan dirinya. Selama pertempuran, Gabimaru bertanya, "Apakah kau benar-benar salah satu Tencent?" Namun, anak itu tidak memberikan jawaban apapun. Gabimaru juga bertanya tentang Elixir of Life, tetapi anak itu tetap diam. Gabimaru tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia mulai menyerang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Anak itu mundur ke belakang dan sekali lagi berubah ke dalam bentuk aslinya, yakni menjadi sosok perempuan. Dia melepaskan energi aslinya dan mulai melancarkan serangan yang sangat cepat dan berbahaya. Gabimaru juga meningkatkan kecepatannya dalam menyerang. Dia tahu bahwa anak itu tidak akan memberikan jawaban apapun, jadi dia memutuskan untuk membunuhnya. Anak itu, yang terluka parah, jatuh ke tanah. Namun, Gabimaru bertanya kepadanya, "Apa yang kau tahu tentang Elixir of Life?" Tanpa memberikan jawaban apapun, anak itu hanya berkata, "Kita akan bertemu lagi." Setelah itu, anak tersebut meninggal. Namun, tiba-tiba, banyak bunga muncul dari tubuhnya, dan ia berubah menjadi Flower Monster. Monster itu tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya, dan serangannya menjadi semakin kuat. Dia menggunakan kekuatan petir, sementara kekuatan api Gabimaru sama sekali tidak berpengaruh pada monster bunga itu. Gabimaru terkena banyak serangan kuat hingga dia mulai kehilangan kesadarannya. Dalam pikirannya, dia berpikir bahwa benar-benar ada banyak monster kuat di pulau ini, dan 10 Tencent hanyalah sebagian kecil dari mereka. Jika satu saja sekuat ini, berapa kuatnya yang lainnya? Setelah itu, Gabimaru pingsan dan terjebak dalam sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, dia bersama istrinya. Itu adalah mimpi yang sangat indah, tetapi dia tahu dia tidak bisa tinggal di mimpi itu. Jika dia tidak segera keluar, dia akan mati di dunia nyata. Setelah dia sadar kembali, dia melihat bahwa monster bunga itu telah menangkapnya. Di saat itu, Gabimaru mengingat perkataan pemimpin klannya, yang mengatakan bahwa dia tidak boleh menyerah, apapun yang terjadi. Setelah itu, Gabimaru menggunakan teknik terkuatnya, melepaskan api dari tubuhnya. Api tersebut sangat kuat, tetapi monster bunga itu seolah tidak terpengaruh sama sekali. Namun, tiba-tiba aku muncul di sana, menciptakan sesuatu seperti gelembung untuk menyelamatkan Gabimaru dari situasi tersebut. Monster bunga itu kembali ke bentuk normalnya, yaitu bentuk Tencent, tetapi dia terlihat sangat bingung, bertanya-tanya mengapa aku menyelamatkannya. Sementara itu, pagi telah tiba di tempat lain. Semua orang terbangun dan menyadari bahwa Gabimaru tidak ada di sana, begitu juga denganku. Sagiri tampak sedikit khawatir tentang kepergian Gabimaru dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Namun, Yuzuriha berkomentar bahwa mungkin Gabimaru pergi ke tempat yang disebut Horai. Horai adalah tempat di mana Gabimaru benar-benar pernah pergi sebelumnya, dan tentang tempat itu pula monster misterius memberitahu mereka. Kemudian Sagiri memutuskan untuk pergi mencari Gabimaru, tetapi Rejurihan dan sang eksekutor bertanya mengapa dia melakukan itu, karena Gabimaru hanyalah seorang kriminal. Menurut mereka, tidak ada gunanya mengkhawatirkan orang seperti itu. Namun, Sagiri tidak memiliki alasan yang jelas. Dia hanya merasa harus menemukannya. Akhirnya, mereka semua memutuskan untuk ikut bersamanya dan melintasi hutan. Di sepanjang perjalanan, Sagiri masih diliputi kekhawatiran karena mereka akan bertemu para Tencent yang sangat kuat, sebagaimana telah dikatakan oleh monster pohon. Mereka tahu bahwa mengalahkan para Tencent akan sangat sulit, karena para Tencent telah menguasai bentuk mitos mereka. Dalam cerita ini, kita mengetahui bahwa monster pohon dan para Tencent sebenarnya dulunya adalah manusia. Namun, sesuatu terjadi yang mengubah tubuh mereka, sebagian menjadi monster pohon, dan sebagian lagi menjadi Tencent. Harapan semua orang pada saat itu adalah anak-anak mereka bisa menjadi Tencent, karena perubahan tubuh itu tidak terhindarkan. Menjadi Tencent memberi harapan bahwa mereka akan tetap terlihat seperti manusia. Adegan berubah, dan kita melihat para Tencent sedang berdiskusi. Mereka berbicara tentang seseorang yang bisa berubah bentuk menjadi laki-laki maupun perempuan. Namun, pembicaraan sia-sia itu segera berakhir ketika seorang Tencent lain muncul dan mengatakan bahwa mereka harus fokus pada bagaimana menangani orang-orang yang datang ke pulau itu. Menurutnya, para pendatang ini berbeda dari yang lain. Ketika mereka mengetahui tentang anak yang bertarung dengan Master Sen dan Tenjo, dan membiarkan Master Sen serta Naraga pergi, salah satu Tencent menjadi sangat marah. Akibat kemarahannya, dia menyerang anak itu dan membuatnya meledak. Namun, anak itu memiliki kemampuan untuk pulih kembali. Kali ini, pemulihannya tidak secepat biasanya. Tencent yang baru datang itu menegur Tencent yang menyerang, mengatakan bahwa tidak seharusnya mereka menyerang anggota keluarga sendiri. Dia menambahkan bahwa tindakan itu adalah kesalahan besar karena orang-orang yang mereka buang ke lubang itu sebenarnya lebih kuat daripada yang mereka perkirakan. Mereka tidak mati seperti yang dipikirkan. Mereka harus memastikan apakah seseorang itu sudah mati atau belum. Tetapi setelah itu mereka berhenti mengkhawatirkannya dan meminum cairan tertentu. Sebenarnya, cairan ini disebut sebagai Elixir of Life.
dan inilah alasan semua orang datang ke sini. Segera setelah meminumnya, ketegangan dari serangan yang baru saja terjadi mulai menghilang, dan tubuhnya, yang awalnya tidak bisa pulih dengan cepat, kini mulai kembali normal. Dari wajahnya terlihat bahwa ia masih sangat marah. Kemudian, adegan berganti dan kita melihat Gabimaru dan Mei, yang pingsan di tanah. Namun, Gabimaru tiba-tiba sadar. Pada saat itu, ia memikirkan monster bunga yang mereka lawan sebelumnya. Gabimaru berpikir bagaimana jika ia harus menghadapi monster itu lagi dan bagaimana cara mengalahkannya. Tiba-tiba, dua orang muncul di hadapannya. Mereka adalah Tamiya dan eksekutornya. Melihat Gabimaru dalam kondisi babak belur, mereka berkata bahwa sepertinya seseorang telah mengalahkannya dengan sangat parah. Tamiya lalu bersiap untuk menyerang Gabimaru, karena ia ingin mengurangi jumlah kompetitornya. Meski Gabimaru sudah siap untuk bertarung, ia dengan cepat berkata bahwa tidak perlu bertarung. Sebaliknya, ia ingin membentuk tim bersama mereka. Tamiya dan eksekutornya tampak terkejut dan tidak mengerti maksud Gabimaru. Namun, eksekutor Tamiya akhirnya menghentikan Tamiya. Gabimaru kemudian menjelaskan bahwa ada makhluk aneh di sini yang disebut Tensen. Karena Tamiya dan eksekutornya belum pernah bertemu dengan Tensen, mereka merasa sulit untuk percaya pada cerita Gabimaru. Namun, setelah mereka secara resmi membentuk tim, mereka mulai menerima penjelasan Gabimaru. Mereka kemudian bertanya apa lagi yang Gabimaru ketahui. Gabimaru tidak memiliki banyak informasi, tetapi ia menjelaskan beberapa hal. Sementara itu, Mei akhirnya sadar. Mereka lalu bertanya padanya apakah ia mengetahui bagaimana cara mengalahkan para Tensen. Mei menjawab bahwa ada sesuatu yang disebut Tao. Ia tidak tahu pasti apa itu, tetapi ia yakin Tao bisa digunakan untuk mengalahkan para Tensen. Meski mereka belum mengetahui lokasi Tao, mereka menyadari bahwa mereka harus menemukan Tao terlebih dahulu, bahkan sebelum Elixir of Life. Adegan kemudian berganti ke Sagiri dan kelompoknya, yang sedang bergerak maju. Namun, mereka tidak yakin apakah Gabimaru masih hidup atau tidak. Di pulau ini, ada banyak monster kuat, dan mereka sudah menyaksikannya sebelumnya, jadi kemungkinan Gabimaru masih hidup sangat kecil. Tetapi Sagiri yakin. Ia berkata, Gabimaru tidak akan mati, tidak sebelum ia bertemu istrinya. Kemudian, monster pohon muncul dan memberitahu mereka tentang Tao. Monster itu berkata bahwa Tao adalah sesuatu yang sangat kuat, bahkan yang paling kuat. Dengan Tao, para Tensen bisa dikalahkan. Selanjutnya, kita melihat Master Sensen dan Nurugai. Pada saat itu, Nurugai sedang menyerang Master Sensen. Namun, Master Sensen berhasil menghentikannya. Sebenarnya, Nurugai ingin belajar cara bertarung dan ilmu pedang dari Master Sensen. Namun, Master Sensen menolak dan berkata bahwa tempat ini tidak cocok untuk belajar apapun. Nurugai kemudian bertanya, Anda bahkan tidak bisa melihat, bagaimana Anda bisa melihat serangan? Sang Master mengatakan bahwa sebenarnya mereka dapat melihat gelombang. Untuk bisa melakukan itu, mereka harus benar-benar tenang dan juga mampu mengendalikan amarah mereka. Hanya dengan begitu, mereka bisa melihat gelombang itu dan bereaksi dengan cepat. Lalu Nur berkata bahwa dia juga ingin belajar ilmu pedang agar bisa membalaskan dendam untuk Tenzo, yang mati saat menyelamatkan mereka berdua. Master Sen mengatakan, aku tidak bisa mengajarimu, tapi kau bisa belajar sebanyak mungkin dengan melihat teknik bertarungku. Pertama, ia mengajari Nur cara memegang pedang yang benar. Tidak lama setelah itu, beberapa monster muncul. Master Sen mulai membunuh monster-monster tersebut sambil Nur mengamati dan mencoba mempelajari teknik itu. Nur pun mulai menggunakan teknik tersebut pada beberapa monster, dan dalam waktu singkat, dia mulai memahami teknik itu. Melihat ini, Master Sen terkesan dan berpikir bahwa Nur benar-benar berbakat. Setelah itu, kita melihat dua anak laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilempar ke dalam sebuah lubang oleh para Tensho. Ternyata, mereka berhasil keluar dari lubang tersebut dan melanjutkan perjalanan. Anak laki-laki itu bernama Chobe, dan perempuan itu adalah adiknya. Chobe mulai berpikir bagaimana cara mengalahkan para Tensho karena tubuh mereka bisa pulih sepenuhnya. Namun, saat bertarung, Chobe menyadari sesuatu. Ada bagian tubuh Tensho yang lemah. Karena itu, mengalahkan mereka mungkin saja memungkinkan, tapi harus cepat dilakukan sebelum tubuh mereka pulih kembali. Namun, mereka belum tahu cara menghancurkan Tensho sepenuhnya. Tiba-tiba, seorang pria aneh muncul. Pria ini ternyata adalah tangan kanan para Tensho dan dikirim untuk mengawasi para manusia yang baru saja datang. Dengan nada tenang, dia memerintahkan Chobe dan adiknya untuk kembali ke lubang itu dan berubah menjadi bunga, tetapi mereka menolak. Melihat ini, pria itu memanggil banyak monster yang langsung menyerang Chobe dan adiknya. Mereka pun membagi tugas. Chobe bertarung dengan pria itu, sementara adiknya melawan para monster. Pria tersebut sangat kuat, bahkan ia menyerang leher Chobe hingga terpotong dan mengeluarkan banyak darah. Melihat hal itu, adiknya sangat terkejut, karena sepertinya Chobe tidak akan selamat. Namun, tiba-tiba leher Chobe mulai pulih dengan sendirinya. Pria itu pun terkejut melihat hal ini. Ketika dia menyerang lagi, tubuh Chobe ternyata pulih seperti tubuh para Tensho. Meski tidak tahu penyebabnya, Chobe sangat menikmatinya dan berpikir bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Pria itu kemudian berkata, sekuat apapun dirimu, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Setelah itu, dia memerintahkan semua monster untuk menyerang Chobe. Namun, ketika pria itu menoleh ke belakang, semua monster tersebut sudah mati. Chobe ternyata telah mengalahkan mereka semua. Saudari Chobe telah mengalahkan mereka terlebih dahulu, jadi tanpa membuang banyak waktu,
Chobe segera menyerang pria itu dan menghabisinya. Namun, saudari Chobe sangat terkejut dan bertanya, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana tubuhmu bisa pulih begitu cepat?" Ini mirip dengan pria yang melempar kita ke dalam lubang itu. Sebelum Chobe sempat menjawab, adegan berubah, dan kita kembali ke kelompok Gabimaru. Di sana sedang berlangsung pertempuran sengit. Banyak monster muncul, dan para anggota kelompok terus-menerus dikalahkan. Saat itu, Tamiya terlihat menggendong Mei di pundaknya agar monster tidak bisa melukainya. Pertempuran berlangsung beberapa saat, tetapi kemudian seorang pria datang. Pria itu disebut Tencent, dan ternyata dia adalah pemimpin dari para monster tersebut. Sosok ini mirip sekali dengan pria yang baru saja bertarung dengan Chobe, hanya saja ini adalah orang yang berbeda. Setelah pria itu muncul, terungkap bahwa Mei sebenarnya adalah salah satu dari Tencent. Namun, Gabimaru tetap melindunginya karena Mei pernah membantunya. Setelah bertarung melawan hampir semua monster, pria tersebut pun melawan mereka. Tapi tiba-tiba, pria itu terbagi menjadi dua bagian, dan sekawanan kupu-kupu muncul. Tamiya menjelaskan bahwa kupu-kupu ini adalah penyebab orang-orang berubah menjadi bunga. Pertempuran semakin berbahaya. Hingga saat ini, belum ada anggota kelompok yang berubah menjadi bunga. Namun, dua Tencent itu mengungkapkan bahwa mereka telah menjalani latihan yang sangat keras, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tochi, salah satu Tencent, menjelaskan bahwa meskipun dia adalah seorang Tencent, dia bukan bagian dari mereka lagi karena dianggap lemah dan diusir setelah nyaris dibunuh. Dia juga menambahkan bahwa Mei hanya memiliki dua pilihan, menjadi salah satu Tencent atau dijadikan badan latihan untuk meningkatkan kekuatan Tencent. Mendengar ini, Gabimaru sangat marah dan mengaktifkan seluruh kekuatannya. Kedua Tencent pun berubah menjadi monster berbahaya, dan pertempuran pun dimulai kembali. Namun, kelompok Gabimaru kesulitan melukai monster tersebut. Bahkan jika mereka berhasil menyentuhnya, monster itu tidak mengalami luka sedikit pun. Mei akhirnya memilih Gabimaru dan memberinya kekuatan, meskipun tidak yakin kekuatan macam apa yang akan muncul. Beruntungnya, Gabimaru mendapatkan kekuatan seperti Tencent. Meskipun tidak mungkin bagi Gabimaru untuk menguasai kekuatan itu sepenuhnya dalam waktu singkat, kecepatan dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Mei pun terkesan melihat Gabimaru dapat menggunakan kekuatan itu begitu cepat. Setelah itu, Gabimaru mulai mengalahkan para monster. Tugas para monster ini hanyalah mengawasi kelompok Gabimaru dan memastikan tidak ada ancaman terhadap Tencent. Setelah berhasil mengalahkan para monster, pertempuran berakhir dan para karakter pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka ingin memberitahu tentang situasi ini kepada Gabimaru, tetapi saat itu juga, mereka bersama-sama mengalahkan para monster tersebut. Gabimaru mengatakan bahwa meskipun ia sekarang memiliki kekuatan, ia belum menguasai kekuatan tersebut sepenuhnya. Sampai ia bisa menguasainya, kekuatan itu tidak akan banyak berguna melawan Tencent lainnya. Setelah ini, kita kembali ke Sagiri dan yang lainnya yang kini telah tiba di kuil Tencent. Di sana, pertemuan pertama mereka terjadi dengan salah satu Tencent. Begitu Tencent mengetahui bahwa mereka semua dibawa ke sini oleh Tree Monster, Tencent langsung menyerang dan membunuh Tree Monster itu dengan memenggal lehernya. Namun, ternyata Tree Monster belum benar-benar mati. Di sini, terlihat bahwa Yuzuriha maju ke depan, tetapi Tencent menangkapnya dan berkata bahwa manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Tencent juga tahu bahwa mereka datang ke sini untuk mencari Elixir of Life. Namun, ia memberitahu bahwa tidak ada yang disebut Elixir of Life. Apa yang mereka anggap sebagai Elixir sebenarnya tidak pernah dibuat, karena itu tergantung pada individu, kekuatan seperti apa yang bisa diperoleh seseorang. Tree Monster pun menjadi monster karena tahu yang sama. Itulah sebabnya tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi Tree Master, atau siapa yang akan menjadi Tencent. Di sini, Tencent melepaskan kekuatannya dan menciptakan beberapa makhluk mirip manusia yang sangat kuat. Makhluk itu menangkap Yuzuriha, sementara Tencent duduk santai dan menjelaskan semuanya. Namun, tiba-tiba, Yuzuriha berhasil melepaskan diri dan melancarkan serangan yang sangat kuat terhadap Tencent. Tapi kita melihat bahwa hanya dalam waktu singkat, Tencent kembali pulih. Sebelum Tencent bisa bergerak lagi, Yuzuriha dan yang lainnya mencoba melarikan diri. Namun, Sagiri tiba-tiba berhenti. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah, tahu, ini bisa membuat seseorang berubah menjadi Tree Monster atau monster lainnya. Lalu, mungkinkah Gabimaru secara tidak sengaja telah meminum tahu tersebut dan akan berubah menjadi Tree Master atau monster lainnya? Yuzuriha mendekati Sagiri dan mengatakan bahwa mereka belum bisa memastikan hal itu. Yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan nyawa mereka. Jika mereka tidak bertahan hidup, mereka tidak akan pernah tahu apakah Gabimaru benar-benar menjadi Tree Monster atau Tencent. Sementara itu, Tencent yang sudah pulih mulai menyerang kembali. Namun, Tencent terkesan melihat gerakan Yuzuriha. Serangannya sangat kuat, bahkan kekuatannya pun luar biasa. Karena itu, Tencent menawarkan Yuzuriha untuk bergabung dengannya. Di sini, Sagiri dan eksekutor yang datang bersama Yuzuriha maju untuk bertarung. Nama eksekutor itu adalah Seta. Seta mulai menyerang Tencent, tetapi serangannya tidak memberikan banyak kerusakan. Namun, Seta memiliki kekuatan yang sangat besar karena dia seorang profesional. Meskipun serangannya tidak terlalu kuat, jika pedangnya menyentuh Tencent, tubuh Tencent terpotong di beberapa bagian. Tetapi seperti biasa, Tencent bisa pulih dengan cepat. Yuzuriha maju sekali lagi untuk menyerang Tencent. Kali ini, ia berhasil menangkap Tencent, tetapi Tencent berkata bahwa tidak peduli seberapa keras kamu berusaha,
kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Sekarang dia mulai menyerang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kita melihat bahwa Sagiri juga menyerang di sini, tetapi sekarang dia sudah sangat kelelahan dan darah mengalir dari mulutnya. Lalu dia melakukan serangan yang sangat kuat terhadap Tenshun, yang membuat Tenshun terluka parah. Namun, dia pulih dari serangan itu dan berkata, tidak peduli seberapa banyak kamu menyerang, aku tidak akan lelah dan kekuatanku juga tidak akan berkurang. Sekarang, adegan berganti lagi, dan kita melihat bahwa serangan Sagiri berhasil memotong salah satu mata Tenshun, yang mulai sembuh dengan sangat lambat. Namun, mereka tidak tahu mengapa penyembuhannya menjadi sangat lambat. Meskipun demikian, mereka sadar bahwa energi yang dimiliki Tenshun mulai melemah dan pengaruhnya juga berkurang. Namun, energi itu adalah energi beracun, yang membuat mereka sulit mendekat. Meski begitu, mereka tidak berhenti menyerang. Tiba-tiba, Tenshun bergerak dengan sangat cepat dan menangkap Sagiri, tetapi Yuzuriha datang untuk membantu dan menyelamatkannya. Tenshun telah bertarung sangat lama. Setelah itu, dia berhenti sejenak dan mengubah bentuknya. Sekarang dia berubah menjadi bentuk seorang gadis. Setelah berubah, dia naik ke udara dan menjatuhkan bom, yang menyebabkan kerusakan besar. Sagiri mulai merasa bahwa mereka tidak akan bisa menang. Tetapi saat itu, Yuzuriha berkata, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Tenshun sangat kuat dan tubuhnya bisa pulih kembali, dia bukan dewa. Itu berarti dia pasti bisa mati. Kemudian, mereka merencanakan strategi sebagai sebuah tim. Kita melihat Riha mencoba menyerang dan menahan Tenshun di satu tempat. Meskipun ini sangat berbahaya, karena Tenshun bisa saja menghancurkannya, tetapi sekarang giliran Sagiri. Dia maju untuk menyerang. Tenshun mencoba menyerang Sagiri dan Yuzuriha secara bersamaan. Tetapi pada saat itu, Senta datang dan menangkap Tenshun. Kemudian, Sagiri melakukan serangannya. Kita perhatikan bahwa dia menyerang perut Tenshun, yang membuat Tenshun jatuh ke bawah. Akhirnya, mereka menghela napas lega. Setelah itu, Yuzuriha bertanya kepada Senta, saat Tenshun akan menyerang kami, kenapa tiba-tiba kamu datang dan menangkapnya, padahal dia bisa saja membunuhmu? Di sini, Senta membagikan perasaannya. Dia berkata bahwa meskipun dia adalah seorang eksekutor, dia sebenarnya tidak pernah ingin melakukan pekerjaan ini. Keluarganya memaksanya untuk bekerja seperti itu, sehingga dia harus mempelajarinya sejak kecil. Sekarang dia sudah terbiasa dan pekerjaan itu telah menjadi bagian dari dirinya. Meskipun di dalam hatinya dia ingin berhenti, tanggung jawab keluarganya menahannya. Namun, sejak bertemu dengan Yuzuriha, hidupnya mulai berubah sedikit demi sedikit, dan sekarang dia selalu ingin berada bersama mereka. Setelah itu, kita melihat Gabimaru dan kelompoknya, yang sedang bertarung melawan monster yang sangat kuat. Akhirnya, pertempuran ini pun berakhir. Tim Gabimaru menang dalam pertandingan, dan Gabimaru mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Namun, tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh, dan darah mulai keluar dari hidungnya. Tak lama kemudian, ia pingsan di tempat. Setelah itu, adegan berpindah ke Sagiri dan kelompoknya. Mereka sedang berbicara ketika tiba-tiba bunga mulai tumbuh dari tubuh seorang, Tenshun. Fenomena ini persis sama seperti kejadian sebelumnya dengan Tenshun lain. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, Tenshun tersebut tiba-tiba berubah menjadi monster bunga dan mulai menyerang. Serangan itu diarahkan pada Yuzuriha, tetapi Seta dengan cepat maju ke depan dan mengambil serangan itu untuk dirinya sendiri. Mereka menyadari bahwa monster bunga ini jauh lebih berbahaya daripada Tenshun biasa. Ketika monster itu hampir menyerang lagi, Master Sun dan Nurgai tiba-tiba muncul dan mulai bertarung. Master Sun memerintahkan semua orang untuk pergi. Sementara itu, bunga-bunga mulai tumbuh di tubuh Seta, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Mereka berusaha mencabut bunga-bunga tersebut, dan Sagiri bertanya pada monster pohon tentang solusinya. Namun, monster itu tidak tahu bagaimana menghentikan fenomena ini. Meskipun Master Sun terus melancarkan serangan, bunga-bunga mulai tumbuh di tubuhnya juga. Namun, ia tidak menyerah dan mencabut bunga-bunga tersebut dengan pedangnya. Meskipun itu menyebabkan ia kehilangan banyak darah. Melihat situasi ini, Sagiri mengatakan bahwa jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin bisa membantu Master Sun. Namun, Yuzuriha menjelaskan bahwa ia sudah kehabisan energi dan tidak bisa bertarung lagi. Nurgai berusaha memotivasi mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Master Sun memikirkan cara untuk mengalahkan Tenshun karena mereka sudah pernah menghadapi situasi serupa sebelumnya. Akhirnya, mereka mulai bertarung bersama-sama, dengan Sagiri dan Nurgai membantu Master Sun. Namun, mereka tidak bisa bertahan lama karena monster bunga ini sudah menjadi sangat kuat. Monster itu mampu menahan serangan mereka dan melawan mereka sendirian. Master Sun, yang dipenuhi amarah terhadap Tenshun, tidak mau berhenti meskipun tubuhnya sudah mulai menyerah. Kemarahan itulah yang membuatnya terus bertarung. Dengan beberapa serangan kuat, ia berhasil menjatuhkan monster bunga itu. Sagiri dan Nurgai maju untuk menahan tangan monster tersebut, sehingga ia tidak bisa menyerang dengan tangan. Namun, monster itu menggunakan sulur bunga untuk melancarkan serangan. Master Sun berhasil menghentikan serangan tersebut. Dalam proses itu, kekuatan baru muncul dalam dirinya, karena ia sudah menghadapi banyak serangan sebelumnya. Master Sun mulai berpikir bahwa dirinya bisa saja berubah menjadi monster pohon, tetapi ternyata itu tidak terjadi. Bunga-bunga yang tumbuh di tubuh Seta akhirnya berhasil dicabut, sehingga ia tetap selamat. Namun, Master Sun belum menemukan cara untuk benar-benar menghentikan Tenshun. Pada saat itu, Seta tiba-tiba berteriak serang ovul bunga itu terlebih dahulu, kemudian Master Sun menyerang,
dan tiba-tiba dari dalamnya muncul banyak kepala yang mencerminkan ketegangan yang sama. Master Sen berkata bahwa hal ini seharusnya sudah diberitahukan sebelumnya. Seketika itu juga, dia memotong semua kepala tersebut, dan akhirnya Ten Shun berhasil dikalahkan. Di sini, Ten Shun menangis sambil mengucapkan terima kasih kepada semua orang dan berkata bahwa mereka telah memenuhi penantiannya selama ribuan tahun. Setelah itu, dia berubah menjadi sebuah bunga. Lalu, kita melihat kondisi Santa yang sangat buruk, dan sepertinya ia tidak akan selamat. Mereka tidak menemukan solusi apapun, tetapi di saat itu, Yuzuriha maju dan mendekatinya. Yuzuriha duduk di samping Santa. Mata Santa dipenuhi air mata, tetapi ia bahagia karena saat ajal mendekat, ia bisa bersama orang yang ingin ia habiskan hidupnya. Dengan cara ini, ia bisa mati dengan tenang. Tidak lama kemudian, pagi telah tiba. Di sini, Sagiri berterima kasih kepada Yuzuriha karena berkatnya. Semua orang bisa bekerja sama, dan persahabatan mereka menjadi kuat. Sagiri kemudian berkata bahwa sekarang mereka harus bekerja sama untuk menyelamatkan semua orang yang masih hidup di pulau itu. Mereka akhirnya mencapai sebuah tempat yang aman, seperti sebuah rumah, dan di sana mereka bertanya kepada Master Sen apa yang ia ketahui tentang Tao. Master Sen menjawab bahwa ia tidak tahu banyak, tetapi yang jelas Tao adalah kekuatan yang sangat besar, dan jika digunakan dengan cara yang salah, bisa membawa bencana. Sagiri kemudian membicarakan bahwa guru Gabimaru, yaitu pemimpin klan, juga menggunakan staf itu, dan tampak abadi. Namun, ia tidak bisa meninggalkan pulau ini, yang menurutnya aneh. Yuzuriha pun menjelaskan bahwa pemimpin klan ninja seperti Gabimaru mungkin memiliki teknik ilusi. Karena itulah ia bisa menciptakan ilusi yang membuatnya menjadi pemimpin terkuat di klan. Bahkan Yuzuriha menduga bahwa istri Gabimaru juga bisa menjadi ilusi. Namun, Sagiri menghentikannya dan mengatakan bahwa tidak perlu membicarakan hal seperti itu. Kemudian, Sagiri duduk di luar dan memikirkan Gabimaru serta semua orang yang mengorbankan nyawa mereka di pulau ini. Saat itulah Master Sen datang dan bertanya apa yang terjadi. Sagiri menceritakannya, dan Master Sen pun berkata bahwa mungkin Sagiri menyukai Gabimaru. Sagiri menyangkalnya, mengatakan bahwa awalnya ia mengira Gabimaru adalah seorang kriminal kejam. Namun, ia bukan orang jahat, ia hanya dipaksa oleh keadaan hingga harus menjadi seorang kriminal. Kenyataannya, Gabimaru adalah orang yang sangat baik. Adegan kemudian beralih, dan kita melihat Gabimaru yang telah sadar kembali di dalam sebuah gua. Semua orang duduk di sana bersamanya. Gabimaru tampak melihat mereka dengan cara yang aneh. Ternyata, Gabimaru kehilangan semua ingatannya. Ia hanya bisa mengingat beberapa kenangan samar-samar, tetapi tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia hanya berpikir untuk keluar dari sini, mengumpulkan informasi, dan meninggalkan pulau ini. Ia tidak tahu siapa orang-orang itu atau bagaimana ia bisa sampai di sana. Tao yang ditemukan oleh Gabimaru memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Energinya terasa aneh, dan meskipun energi Gabimaru terasa biasa, tetapi ada sesuatu di kepalanya yang sangat mencurigakan. Mereka tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Dengan demikian, musim pertama berakhir di sini.